Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Agnestina Noberta Kidigewa. NIM 1903030095, kelas C, semester 2. Saya akan memaparkan hasil makalah, yaitu tentang hubungan media dan demokrasi. Yang pertama membahas mengenai kekuasaan atau kekuatan media dan pengaruh persuasif media terhadap masyarakat. A. Pengertian media dan demokrasi. Media massa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat yang luas. Kata media mencakup alat atau saluran yang digunakan, sedangkan massa berarti cakupan yang luas yang dijangkau oleh media tersebut. Oleh karena itu, perbedaan ini dapat digolongkan dalam beberapa jenis media, yaitu media cetak, media elektronik, dan media online. Semua media ini memiliki karakteristik dan pada tujuannya adalah menyampaikan pesan kepada khalayak. Isi media pada umumnya terbagi menjadi 3, yaitu 1. Berita. Berita adalah tulisan, gambar atau audio yang berisi informasi atau laporan peristiwa terbaru. Yang kedua, opini. Opini disebut juga artikel karena opini ini adalah tulisan yang berisi pendapat, analisis, ulasan, atau pikiran masalah yang aktual. Yang berikut, yang ketiga, yaitu karangan khas. Karangan khas atau yang biasa disebut dengan fitur adalah tulisan yang berisi gabungan fakta dan opini yang ditulis dengan gaya bahasa layaknya cerpen atau novel. Foto atau video yang bernilai human interest termasuk kategori fitur. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yaitu tentang pers, media adalah sarana informasi yang dilakukan oleh pers. Pers adalah lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang memiliki kegiatan jurnalistik yang meliputi menyimpan atau mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, maupun grafik dalam bentuk elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Yang kedua, saya membahas tentang demokrasi. Demokrasi adalah salah satu pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kewajiban atau kesempatan yang sama, setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dari penjelasan di atas, maka dapat diartikan demokrasi bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Sistem pemerintahan demokrasi memberikan kesempatan penuh kepada rakyat atau warganya untuk berpartisipasi
secara aktif dalam proses perumusannya. Pengembangan dan penetapan undang-undang, baik itu melalui perwakilan secara langsung ataupun secara etimologis ataupun secara langsung. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, atau bahasa Yunani demos artinya rakyat, sedangkan kratos adalah pemerintahannya. Sehingga pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Charles Castello, demokrasi adalah sistem sosial serta politik pemerintahan diri dari kekuasaan-kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum serta kebiasaan dalam melindungi hak-hak individu di negaranya. Demokrasi juga berkaitan dengan trias politika dalam suatu pemerintahan atau negara. Politik merupakan bagian yang etorik atau erat dari demokrasi yang diterapkan di suatu negara, baik itu dari legislatif maupun yudikatif, dan tidak jarang pula politik juga menyentuh badan eksekutif. Berikut sesuai dengan pengertian demokrasi tersebut di atas, maka ciri-ciri demokrasinya adalah sebagai berikut. 1. Keputusan pemerintah untuk seluruh rakyatnya. 2. Menjalankan konstitusi. 3. Adanya perwakilan rakyat. Yang pertama, keputusan pemerintah untuk rakyatnya, yaitu segala keputusan yang diambil adalah berdasarkan inspirasi dari kepentingan seluruh warga negaranya dan bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Yang kedua, menjalankan konstitusi adalah segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat yang harus dilakukan berdasarkan konstitusi tersebut. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat, yaitu dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintahannya. Yang berikut adalah saya membahas tentang hubungan media massa dan demokrasi. Media massa secara tradisional dianggap mendukung demokrasi, yaitu dengan dua cara penting, yakni yang pertama dengan dorongan debat publik dan keterlibatan publik. Dengan bertindak sebagai pengawas publik atau penyalahgunaan kekuasaan, dampak yang spesifik dari media, demokrasi, dan politik secara lebih umum. Media bukan hanya berperan sebagai pihak yang mengawasi dan memonitor pemerintah, namun juga berperan sebagai partisipasi yang dapat mempersuasi orang-orang dengan pandangannya dan dapat bergabung dalam sebuah debat publik, sehingga media tersebut layaknya publik dalam mengeluarkan argumennya.
Posisi media juga sebagai suatu industri dan tak lepas dari adanya kebutuhan ekonomi untuk menjalankan perputaran roda perusahaan, dan media juga memiliki kebutuhan dan ekonomi untuk bertahan hidup, yakni untuk negaranya dan juga untuk pemerintahan di wilayah tersebut. Sekian makalah yang saya paparkan. Terima kasih. Selamat pagi.